wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini Bu Fitri punya sesuatu lagi untuk kalian. Kalau Bu Fitri bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 semangat, ya? Siap? Siap. Semangat pagi, 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 semangat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita awali dengan doa. Silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Tempat siap berat. Doa dimulai. Doa selesai. Salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apakah hari ini semuanya masuk? Ada yang bucin? Kenapa? Sakit. Siapa yang sakit? Ya, kita doakan semoga teman kita Indriana lekas sehat, ya. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah melalui diskusi dan studi literasi, kalian nanti bisa menyebutkan penyakit-penyakit apa saja yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan studi literasi juga, kalian bisa menganalisis hubungan antara gangguan sistem pencernaan dengan upaya menjaga kesehatan pencernaan, ya. Dan terakhir, untuk mengetes keterampilan kalian, dari hasil diskusi nanti kalian bisa menyajikan hasil diskusi dan literasi tentang penyakit pada sistem pencernaan, ya. Materi apa yang kalian pelajari minggu lalu? Ayo ulangi bersama-sama, apa kemarin? Ada nutrisi, organ pencernaan, dan proses pencernaan. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Gangguan dan penyakit sistem pencernaan. Nah, apa yang terjadi jika salah satu organ pencernaan kita sakit? Pencernaan tidak berjalan dengan baik. Pencernaan tidak berjalan dengan baik. Menimbulkan penyakit organ pencernaan. Dia menimbulkan penyakit organ-organ pencernaan. Biasanya apa sih organ pencernaan kita yang sakit? Lambung. Yang sering dialami adalah lambung. Kenapa? Apa saja manfaat kita mempelajari gangguan dan penyakit sistem pencernaan? Nah, apa saja? Memilih makanan. Kita lebih berhati-hati memilih makanan. Kalau kita punya riwayat penyakit mah, otomatis kita tidak akan makan makanan yang pedas, ya. Kita tidak jajan sembarangan, ya. Kemudian makan tepat waktu, ya. Kalau kita sudah punya penyakit lambung, ini biasanya kalau telat makan, maka sakitnya akan kambuh, ya. Yang terakhir adalah berolahraga, ya. Kita tahu untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat, maka kita harus rajin berolahraga, minimal sehari itu dilakukan, ya. Jangan hanya. Nah, akan Bu Fitri putar sebuah video. Silakan video ini disimak, ya, amati dan catat jika ada poin-poin. Ya. Nah, setelah kalian menyimak video ini, Bu Fitri akan bagikan LKPD dan bahan ajar ke masing-masing kelompok, ya. Kalian sudah membentuk kelompok? Sudah. Oke. Akan Bu Fitri bagikan LKPD dan bahan ajar. Masing-masing kelompok sudah dapat semua? Sudah? Sudah, ya? Nah, di situ ada beberapa aktivitas nanti yang kalian kerjakan. Silakan dibaca dulu petunjuk LKPD-nya.
dari video itu terlihat anak sedang sakit perut karena jajan sembarangan. Iya. Kelihatan apa lagi? Sakit perut. Apakah semuanya setuju? Setuju. Ya, sakit perut ya. Oke, karena jajan sembarangan. Manakah organ yang dirasa sakit? Bagian mana yang kira-kira dirasa sakit? Lambung. Ya. Oke, dari video yang kamu amati tadi, silakan buat pertanyaan atau permasalahan. Ya, dan silakan tuliskan dalam kotak yang sudah disediakan. Perhatikan ke depan. Apa yang harus kalian diskusikan dalam pembelajaran kali ini? Yang pertama, aktivitas 1, silakan baca wacana yang ada di LKPD, potong dan tempelkan gangguan pencernaan dan penjelasannya yang sesuai pada tabel pengamatan sesuai dengan nomor yang tertera pada gambar organ pencernaan. Kalian melakukan 3 aktivitas tadi, kalian jawab pertanyaan diskusi yang ada di lembar selanjutnya, dan terakhir silakan simpulkan. Jelas? Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Silakan dibagi siapa yang mengerjakan aktivitas 1, siapa yang mengerjakan aktivitas 2, siapa yang mengerjakan aktivitas 3. Nanti juga kalian dibagi tugas untuk menjawab pertanyaan diskusi. Ya, silakan. Saya semua bekerja. Tidak ya, saya. Ya, kelompok 5 silakan masuk ke depan. Supaya semangat, beri aplaus untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, penjelasan kali ini kami perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kira Pramudiansa sudah 13. Saya Maiswaria Media Fauzi absen 19. Kita akan bacakan diskusi kami. Tabel hasil diskusi 1. Usus besar, gangguan pencernaannya, kanker usus besar dan konstipasi. Kanker usus besar adalah tumor ganas di usus besar yang ditandai dengan perubahan pola buang air besar secara terus menerus. Penyakit ini seringkali berawal dari tumor jinak yang disebut polit. Konstipasi merupakan kondisi feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan, disebabkan karena kekurangan asupan makanan berserat dan kurang minum. Ke lambung, penyakitnya tukak lambung dan mak. Tukak lambung yaitu penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Kedua, mak, yaitu luka pada lambung yang menyebabkan keluhan sakit mah seperti nyeri urat hati, kembung dan mual. Di sini saya akan membacakan aktivitas 2 tentang gangguan pencernaan akibat gaya hidup tidak sehat. Gangguan pencernaannya obesitas. Penjelasan suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Aktivitas 3
3, yaitu upaya menjaga kesehatan badan pencernaan. 1. Konsumsi makanan bergizi. 2. Rajin berolahraga. 3. Memperhatikan jam dan porsi makan. 4. Memperbanyak konsumsi makanan berserat. Contoh makanan berserat. Sekian dari kelompok kita. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Apa efek negatif pada kesehatan yang ditimbulkan oleh obesitas? jika seseorang terkena penyakit obesitas, seorang tersebut akan tidak bisa melakukan kegiatan seperti berolahraga dan sulit melakukan kegiatan lainnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama tadi ada pertanyaan tentang bakteri pencernaan. Tadi dibantu oleh Mahesa bahwa bakteri pencernaan ada kelompok Lactobacillus, ya kan? Nah, itu adalah bakteri yang membantu pencernaan di usus halus. Sedangkan di usus besar itu hanya ada usus bakteri coli. Jelas? Ya. Yang kedua, kenapa tadi disebutkan diare ditimbulkan oleh bakteri? Sebenarnya diare dan konstipasi itu adalah gangguan yang terjadi pada usus besar, ya kan? Jadi usus besar ini kalau terlalu banyak memberikan air ke feses kita, maka feses kita akan cair dan kita akan mengalami diare. Sebaliknya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup untuk diskusi hari ini? Oke, sekarang materi apa saja yang kita diskusikan tadi? Ayo. Pencernaan, ya? Cara menjaga. Adakah yang belum dipahami? Sudah ya? Oke. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Senangnya kenapa? Karena lebih asing. Asik. Karena dengan berkelompok kalian bisa saling bertukar pikiran ya, sehingga tidak jenuh dalam belajar, ya. Terakhir, Bu Fitri mau memberi penguatan dari materi yang kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, gangguan dari sistem pencernaan kita itu ada obesitas, yaitu kelebihan kalori berlebihan ya. Kemudian ada karies gigi. Karies gigi itu adalah gigi berlubang. Jadi kalau kita sering makan makanan yang manis, tidak menjaga kebersihan gigi, maka akan sangat mudah gigi kita untuk berlubang. Kemudian ada upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan apa saja? Terakhir, kelompok yang aktif hari ini adalah kelompok 5. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Beri TOP untuk kelompok 5. Kasih T, kasih O, kasih P. Top, top, top. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Bantu siap berdoa. Dimulai. Selesai. Siang, Bu. Selamat siang. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa diterima ya. Karena ini materi terakhir kita untuk bab ini ya, maka minggu depan kita akan adakan ulangan harian. Ya, silakan persiapkan diri untuk pelajaran kita selanjutnya, yaitu apa? Ulangan harian. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.